Ada satu pesan dari orang itu, apa ya, saya nggak bisa, kata dia, saya nggak bisa buat kalau nggak selesain ini semua, kata si makhluknya itu kan. Dia cuma ngomong gini, harusnya kamu yang mati. Kamu pikir kamu sendirian? Santet adalah salah satu upaya dari seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet juga dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Namun, apa jadinya jika santet yang kita kirim kepada orang lain berujung menjadi malapetaka bagi yang mengirimnya? Di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai kisah tentang santet yang berujung maut. Dan inilah dia kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ian. Di sini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang belum lama saya alami, kurang lebih 4 bulan ke belakang. Awal bermula dari retaknya keluarga saya. Oh ya, sebelumnya saya juga emang terbiasa jadi tukang urut panggilan gitu ya. Nah, ketika itu posisinya emang kita, saya sama istri saya itu lagi cekcok. Nah, ketika itu saya ada panggilan lah, untuk ada pasien untuk ngurut. Nah, di situ. Nah, singkat cerita, ketika saya ngurut itu selesai pukul 2 malam di situ. Nah, tiba-tiba ketika saya dalam perjalanan untuk pulang, saya ngelihat ada sosok wanita berbaju putih. Nah, ketika itu saya kaget dong, sontak saya kaget di situ. Dan saya langsung berhenti, motor saya berhentikan, saya langsung nengok. Nah, yang saya nggak habis pikir, kenapa wajahnya itu mirip sama istri saya. Nah, di situ. Nah, ketika itu tiba-tiba saya tanya dong, siapa gitu kan. Dia cuma diam dan saya bilang lagi, ini siapa gitu kan. Nah, akhirnya dia cuma ketawa, hahaha. Dia cuma ngomong gini, harusnya kamu yang mati. Karena kata saya tanya, maksudnya apa saya yang mati? Kamu nggak usah banyak tanya, kata si perempuan itu. Harusnya kamu yang mati karena kamu di belakangnya banyak dekingan, jadi ini yang kena gitu kan. Nah, saya nggak habis pikir aja, apa sih maksudnya di situ kan. Yang saya kaget, kenapa mukanya muka istri saya gitu. Nah, saya langsung basa-basi, saya baca doa yang saya bisa. Emang kebetulan saya setiap habis ngurut atau setiap mau ngurut itu selalu bawa tasbih. Nah, ketika saya bacain doa yang saya bisa,
Saya lempar tasbih itu. Awalnya nggak bereaksi apa-apa. Apa yang terjadi? Si perempuan itu perutnya ngebuncit sejadi-jadinya, seperti kandungan lebih dari 10 bulan itu. Kalau kita biasa umumnya 9 bulan kan, itu lebih gede lagi. Akhirnya apa? Muncrat itu. Jadi ibaratkan pecah lah. Sontak dong, gue kaget kan di situ. Dan akhirnya yang gue pikirin apa? Istri gue. Takutnya kenapa-napa. Akhirnya gue telepon istri gue. Dan di situ istri gue langsung kaget, ada apa gitu. Gue bilang, cepet ambil air wudhu. Cepet ambil air wudhu. Udah jangan banyak tanya, ambil air wudhu di situ. Nah, singkat cerita gue cepet dong balik sampai rumah. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Nah, ketika itu gue merasa kok hati gue nggak tenang. Di situ hati gue nggak tenang. Nah, di situ gue coba, itu udah singkat cerita udah jalan Bada Isya saya sholat Isya. Itu kebenaran, oh iya, sebelumnya istri itu kan usaha salon ya. Istri itu usaha salon. Dan usaha salon itu saya ngelihat ketika saya zikir itu saya terbayang ada sosok wajahnya, tapi wajahnya seperti laki-laki. Dia meluk istri gue sekencang-kencangnya sambil menyeringai, tau nggak? Nah, sontak dong gue bangun dari zikir gue. Nah, gue tanya ke istri gue, Bon, sini, tolong berhenti dulu. Kamu ada nggak yang dirasa? Ya, dia nggak ngerasa apa-apa di situ. Tapi yang gue ngeganjil, setiap gue ada hati gue ganjil itu apa ya? 80% pasti itu benar. Ya Allah walam ya, kita balik lagi ke situ. Dan yang gue nggak sangka itu bini gue selalu emosi. Nah ketika udah jalannya 1 minggu itu kita nggak ada apa-apa ya, nggak ada hal-hal yang ganjil ataupun itu, aman-aman aja. Nah dapatlah telepon dari mertua saya, tanya ke anaknya, wih bisa pulang nggak ke Bogor gitu kan? Ada apa? Ibu sakit. Nah pikir saya langsung dong, saya udah pulang, ayo kita ke Bogor. Nah pikir saya, namanya ya mungkin ya sakit biasa aja gitu kan. Nah tiba-tiba pas gue nginjek rumah mertua, astagfirullah, itu mertua gue emang udah langsung nyetak di hati, feeling wah kayak udah nggak lama lagi dan udah nggak beres nih, soalnya raut mukanya udah nggak, ya kayak bukan sakit biasa gitu. Tapi awalnya masih positif ya, kita mikir masih positif di situ tuh. Dan akhirnya kita tetap ikut anjuran dokter, minum obat ini, minum obat itu, udah dilakuin, tawarin makan ini itu, tetap nggak ada yang masuk nggak ada yang bisa dimakan gitu. Nah ketika jam 11 malam itu mertua saya udah nggak kontrol, jadi kayak aneh gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk ambil air wudhu dan sholat Isya dan lanjut ke tahajud. Di situ sholat malam saya zikir terus, saya zikir. Tahu apa yang gue rasain? Itu masya Allah, merinding, bukan main, benar-benar merinding. Tapi di situ gue dapat bayangan, mungkin ini petunjuk dari Allah ya. Gue ngelihat ada sosok, wah bukan main, ini gede banget, sosok ini gede banget. Di situ mungkin gue nggak bisa nyebutin ya, tapi sebenarnya gue tahu. Dan ini sampai sekarang udah terbongkar. Cuma gue kadang sedih aja.
soalnya belum lama ini kejadian. Jadi singkat cerita itu bla bla bla, ternyata sebelum saya datang ternyata udah ada 3 orang yang bisa buat ngobatin ibu gua, dan akhirnya hasilnya nihil, sama aja. Tapi alhamdulillah ketika gue sholat malam itu gue dapet petunjuk suruh pakai A, B, ini gue lakuin dong di situ. Nah gue lakuin, gue sebarin apa yang sepengetahuan gue pernah belajar gitu. Alhamdulillahnya ibu mertua gue ini kayak sehat lagi gitu, tapi sehat lagi. Pikir gue udah selesai, tapi ketika jam 2 malam hampir mau masuk subuh, mukanya berubah tiba-tiba. Pas gue mau masuk lagi kan gue habis ngerokok gitu ya. Nah pas mau masuk lagi, bukan main, dia udah melototin gue, melotot-melototnya itu udah emosinya udah luar biasa. Saya nanya, "Pak, ini kenapa?" Gitu kan. Akhirnya semua kaget, semua pada tetangga yang di samping pun pada datang gitu kan. Wah, itu bukan main, berontaknya bukan main. Akhirnya di situ kita panggil orang yang ngerti ya. Di situ alhamdulillah bisa lah sampai subuh dia tenang lagi di situ. Tapi pikir kita aman, ketika pagi itu aman. Nah itu gue nggak lama di situ, itu gue pamit buat balik karena emang ada keperluan gue harus balik gitu kan. Nah singkat cerita, ketika gue balik, mertua gue nitip, "Jangan pulang dulu ya, ibu masih butuh kamu," katanya gitu. Lah tapi mau buat tinggal di sini, tapi emang keperluan nggak bisa buat, ya lo ngerti lah kan. Nah singkat cerita, ketika kita pulang cuma ada pesan dari ibu itu, "Hati-hati ya, nanti malam aku datang." Tuh, gila, gue merinding banget. Ibu gue bilang, "Hati-hati ya, ntar malam aku datang." Maksudnya apa itu? Pikir gue, ya itu dengan sadarnya ibu gue ngomong gitu. Pikir gue ya, ternyata itu bukan dia. Karena apa? Ketika gue pamitnya dia udah menyeringai, kayak orang nantangin gitu. Ketika itu singkat cerita gue udah sampai rumah nih ya. Udah sampai rumah, kata gue ngomong ke istri gue, "Udah tenangin aja. Memang biasanya kalau orang-orang yang ngobatin seperti ini biasanya suka ketulah ya, maksudnya pasti dia tahu gitu. Dia tahu yang belakang itu, tahu, oh siapa nih yang ngobatin, biasanya seperti itu yang sepengetahuan gue ya." Tapi singkat cerita, pikir gue aman. Nggak apa-apa, hari pertama itu aman. Dan hari kedua, malamnya itu, kalau nggak salah pas banget malam Jumat. Bini gue tidur kayak biasa, kita tidur kayak biasa. Tapi tiba-tiba, lo kasih tahu nggak? Gue emang biasa suka malam suka bangun. Tapi ini tiba-tiba bini gue itu udah bangun, udah ada di pojokan lemari. Udah begini aja. Tiba-tiba pas gue gerakan dikit, dia langsung, wah, bukan main. Itu serem banget. Itu gue kebiasa kalau tidur itu selalu dimatiin lampunya. Jadi yang gue lihat itu ada cahaya sedikit dari rongga-rongga rumah gitu kan. Jadi kelihatan kan. Itu bukan main, serem banget. Akhirnya gue tegur kan, "Ngapain kamu di situ?"
Dia langsung kayak stuck kaget, iya ya ngapain ya? Mau ini, kata gue ini mau ke toilet. Dia bilang iya kali ya mau ke toilet, kata dia gitu kan. Ya udahlah, toilet itu biasa-biasa aja. Dan pas dia mau tidur lagi, kok kata dia kok pusing, kepala dia pusing. Yang tadinya gue mau ngelanjutin tahajud, gue udah nggak fokus. Karena apa? Dia bilangnya udah pusing aja. Pas gue pegang, bukan main. Itu merindingnya bener-bener merinding. Gue sampai, harus apa gitu, Tapi gue yakin dengan keyakinan gue bahwa Allah Maha Pelindung kan di situ. Gue coba, alhamdulillah akhirnya dia pusingnya reda di situ. Pikir gue ya mungkin karena angin malam juga kan, karena kemarin capek juga gitu kan. Apalagi dia buka salon, emang kebenaran posisi itu emang lagi lumayan ya, salonnya itu lagi lumayan. Nah mungkin gue pikir positifnya gue ke situ aja sih. Nah singkat cerita, di situ gue tanpa ada alasan, hubungan gue sama bini gue itu selalu emosi terus, jadi amarah terus itu dari bini gue itu. Dan begitu pun gue jadi kepancing gitu kan. Nah singkat cerita udah ada jarak 1 minggu gue pulang dari dari mertua gue, dan gue belum tahu kabar lagi. Tiba-tiba ternyata sebenarnya ketika gue pulang itu sebenarnya udah ada kejadian yang aneh-aneh, tapi itu mertua gue nggak mau laporan ke gue, itu nggak ada kabar. Jadi pikir gue itu aman-aman aja, ternyata lebih parah. Akhirnya gue berangkat lagi dong sendirian. Itu gue posisi sendirian. Itu Masya Allah. Ketika gue sampai datang sono, perut dari mertua gue itu makin membesar. Akhirnya gue nanya yang sebenarnya, ini tuh sebenarnya ada apa? Ini tuh sebenarnya sakit apa? Dari dokter itu sakit apa? Katanya apa? Asam lambung. Itu asam. Tapi yang gue tahu, asam lambung tuh biasa nggak segitunya, nggak segitu. Ini udah bukan main, bukan asam lambung. Semakin kesini makin membesar. Tapi jam-jam tertentu, akhirnya gue gue bingung gue harus gimana gitu kan. Maksudnya gini ya, dan yang gue pusingin, emang gue sedikitnya gue belajar seperti ini, tapi posisi kayak gini, gue malah kelabakan, gue bingung gue harus apa gitu kan. Akhirnya dibawalah, udah dimusyawarahin, kita ambil keputusan untuk dibawa ke kampung halamannya di Lampung. Di situ di Lampung gue dengar kabar itu yang kirimannya itu dia ngucap gini, itu di loudspeaker itu sama mertua saya, sampai dia bilang gini, ya ini ada apa sebenarnya, ada apa. Disangka jadi si Juli ini kayak kayak provokator bahwa gue yang bersalah gitu. Dia sampai ngomong, jangan sok pintar, ibarat gitu, jangan sok pintar. Gue bilang, harusnya lu yang mati, katanya. Lu yang mati. Sekarang gue habisin keluarga lu semua. Di pribadi gue aja sendiri, gue nggak tahu gue pernah salah apa gitu. Tapi gue itu selalu diajarin baiklah, di manapun kita tinggal itu baik, dan itu gue jalani sampai sekarang. Dan gue merasa gue nggak pernah punya salah sama orang. Ya mungkin nggak tahu ya, untuk bagi orang yang nonton atau apa, kalau emang gue ada salah apapun, gue minta maaf sebelumnya. Nah balik lagi ya seperti itulah, dia ngomong seperti itu, akhirnya gue habisin keluarga lu semua gitu kan. Jangan suka ikut campur gitu, intinya gitu. Nah akhirnya ketika itu ya sampai 7 orang bisa di sana itu sampai kewalahan, benar-benar kewalahan. Jadi ketika setiap
ketika diobatin itu sembuh, sehat lagi, ketika itu obat sembuh lagi gitu kan. Tapi begitu lagi setiap jam-jam tertentu di situ. Ada satu pesan dari orang itu, apa ya, saya nggak bisa, kata dia, saya nggak bisa buat kalau nggak selesain ini semua, kata si makhluknya itu kan. Tapi dia juga sempat ada minta maafnya karena apa? Mungkin udah terlalu banyak orang yang ngobatin, tapi mau gimana ya, dia juga suruhan kali ya. Allahualam lah. Kalau untuk masalah bahasa ke makhluk itu gue juga nggak begitu ngerti gitu. Tapi intinya seperti itu, dan nggak lama gue dapet kabar mertua gue udah nggak ada di situ. Ya sebenarnya yang jadi pemikiran gue saat ini, gue belum bisa menyimpulkan sebenarnya ini tuh untuk siapa. Sedangkan gue sampai saat ini juga merahasiakan apa yang pandangan petunjuk yang gue dapat di situ. Dan gue juga nggak mau seujon. Dan sekarang gue cuma bisa berdoa yang terbaik buat mertua gue, dan gue serahin apapun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebelumnya gue cuma bisa berdoa sama mertua gue yang terbaik, semoga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di situ kan. Semoga amal ibadahnya diterima. Dia orang baik banget di situ. Ya sebelumnya yang gue merasa gue punya salah juga ke orang lain, gue minta maaf. Ya mungkin ini pengalaman yang gue alami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.